Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatillah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dulur sahabat channel Mas Raden dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan kali ini Mas Raden sengaja ya membuat penjelasan mengenai weton yang dikenal sebagai weton yang sakti mandraguna atau weton yang di situ ketika berucap ya menjadi sebuah kenyataan dan dikenal sebagai weton sakti tanpa mateni ya. Dan untuk semuanya saja nanti bisa disimak weton apa saja ya. Untuk di kesempatan kali ini Mas Raden nanti akan bahas semuanya. Sedulur yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu, bisa di share dan bisa di komen. Oke, sugeng midhangetaken untuk sedulur semuanya, terutama yang mau menyimak nanti jangan sampai di skip. Semoga. Oke, baik sedulur Mas Raden, simak penjelasan Mas Raden mengenai weton yang terkenal sakti tanpa mateni. Dan untuk sedulur semuanya harus lebih berhati-hati dengan weton ini ya, karena ketika berucap, ketika mereka rentek hati atau mereka tersakiti dan mereka berdoa, maka weton ini akan sangat mudah untuk kabul apa yang dikatakannya ya. Oke, yang pertama ini adalah weton Minggu Legi ya. Untuk Minggu Legi di sini memiliki neptu 10 ya, yaitu didapat dari hari Minggu yang nilainya adalah 5 dan pasaran Legi ini nilainya adalah 5. Jadi jumlahnya adalah 10. Dan Minggu Legi ini memiliki dua kekuatan cakra ya. Yang pertama adalah cakra dasar bumi dan cakra sek langit. Cakra itu berelemen logam dan kayu. Dan tidak hanya itu ya, Minggu Legi ini juga memiliki keistimewaan yaitu dilindungi atau dinaungi oleh lintang Kala Sungsang. Dan tidak hanya itu, kenapa sosok Minggu Legi ini ketika berucap ya itu menjadi sabdo dadi, artinya adalah setiap apa yang diucapkan itu bisa menjadi sebuah kenyataan. Ternyata di sini ada sosok pendamping yaitu berupa kera putih, dan Minggu Legi ini juga pewaris dari ilmu leluhur ya. Oke, itu untuk Minggu Legi. Dan yang selanjutnya weton yang sakti tanpa mateni ya, yaitu weton Minggu Pahing ya. Untuk Minggu Pahing memiliki neptu 14. Nilai 14 didapat dari hari Minggu yaitu punya neptu 5 dan pasaran Pahing punya neptu 9. Jadi jumlahnya adalah 14. Nilai 14 ini mempunyai dua kekuatan cakra, yaitu cakra dasar bumi dan cakra jantung langit. Cakra itu berelemen logam dan api. Dan tidak hanya itu, untuk Minggu Pahing ini mempunyai sebuah keistimewaan yaitu dia dilindungi atau berada di parasan lakuning rembulan. Dan untuk Minggu Pahing, kenapa ucapannya ini bisa dikabulkan atau mudah untuk dikabulkan atau harus berhati-hati dengan seseorang yang Minggu Pahing ini? Karena dia juga didampingi oleh sosok Singa Ganas Gunung Lawu. Dan
tidak hanya itu, seorang Minggu Pahing ini juga sosok pewaris ilmu leluhur ya. Jadi kenapa bisa ucapannya itu sabdo dadi, itu karena pewaris ilmu leluhur. Seperti itu untuk Minggu Pahing. Dan yang ketiga ini adalah weton sakti tanpa mateni. Yang ketiga ini adalah Selasa Pon. Weton Selasa Pon memiliki neptu 10 ya, didapat dari hari Selasa, yaitu memiliki nilai 3, dan pasaran Pon ini memiliki jumlah 7, jadi nilainya adalah 10. Jumlah 10 ini untuk Selasa Pon punya keistimewaan yaitu memegang dua kekuatan cakra. Yang pertama adalah cakra solar plexus bumi dan cakra dasar langit. Cakra itu berelemen api dan logam. Dan untuk kelahiran Selasa Pon memiliki keistimewaan sanggar waringin ya. Dan tidak hanya itu, mereka juga dinaungi atau dilindungi oleh para leluhur. Dan satu lagi untuk kamu Selasa Pon, kamu juga punya pelindung yaitu elang emas ya. Jadi kenapa setiap ucapan atau krentek di dalam diri kamu ini bisa cepat terkabul, atau kamu ketika berdoa ini harus juga berhati-hati ya. Ketika mendoakan kejelekan kepada orang lain ini, maka sering sekali bisa terwujud dan terjadi. Dan yang selanjutnya weton sakti tanpa mateni atau si pahit lidah, yaitu weton Rabu Pon ya. Weton Rabu Pon ini memiliki neptu 14, yaitu didapat dari hari Rabu yang nilainya adalah 7, dan pasaran Pon ini punya nilai 7, jadi jumlahnya adalah 14. Dan Rabu Pon ini mempunyai dua kekuatan cakra, yaitu yang pertama adalah cakra jantung bumi dan cakra dasar langit. Cakra itu berelemen api dan logam ya. Dan tidak hanya itu, untuk kamu Rabu Pon, kenapa kamu tergolong sabdo dadi ini? Karena kamu memiliki keistimewaan, yaitu kamu di parasan lakuning rembulan. Dan kamu juga didampingi oleh sosok sakti yang terkenal di tanah Jawa, yaitu Raden Kian Santang. Dan kamu juga Rabu Pon ya, kamu adalah pewaris ilmu leluhur. Itu kenapa diri kamu ketika berucap ya harus berhati-hati. Yang selanjutnya adalah yang kelima, weton sakti tanpa mateni ini adalah weton Jumat Wage. Untuk Jumat Wage memiliki neptu 10. Nilai 10 itu didapat dari hari Jumat yang nilainya adalah 6, dan pasaran Wage ini punya nilai 4. Dan Jumat Wage ini memiliki dua kekuatan cakra, yaitu yang pertama adalah cakra ajna bumi dan cakra ajna langit yang berelemen air ganda. Jadi elemennya adalah air ganda. Dan kamu Jumat Wage juga memiliki keistimewaan, kamu dinaungi atau berada di parasan lakuning lintang Maglut
ya. Dan tidak hanya itu, kamu juga dilindungi oleh sosok guru spiritual yang bijak. Dan tidak hanya itu, kamu kenapa Jumat Wage setiap perkataan atau kerenteknya hati ini gampang terwujud? Karena kamu juga salah satu pewaris ilmu leluhur, ya. Jadi harus hati-hati Jumat Wage ketika berucap atau berdoa seperti itu ya. Jangan sampai doa-doa kamu menjurus kepada sebuah kejelekan. Yang selanjutnya ini adalah yang keenam ya. Yang keenam adalah weton Jumat Kliwon ya. Weton Jumat Kliwon memiliki neptu 14. Neptu 14 itu didapat dari hari Jumat yang nilainya adalah 6, dan pasaran Kliwon ini nilainya 8. Jadi jumlahnya adalah 14. Jumat Kliwon memiliki 2 kekuatan cakra, yaitu cakra ajna bumi dan cakra mahkota langit. Cakra itu berelemen air dan tanah. Dan kamu Jumat Kliwon juga memiliki keistimewaan, yaitu kamu berada di parasan lakuning rembulan. Dan kenapa kamu bisa tergolong menjadi sosok atau sakti tanpa mateni? Karena kamu dilindungi oleh sosok Ratu Kidul atau Nyai Ratu Roro Kidul. Dan tidak hanya itu, kamu Jumat Kliwon, kamu juga sosok atau seseorang pewaris ilmu leluhur ya. Kenapa setiap ucapan atau kerenteknya kamu, dan kamu juga harus lebih berhati-hati Jumat Kliwon, jangan sampai berprasangka buruk terhadap orang lain. Yang selanjutnya sedulur, ini weton Sabdo Dadi atau sakti tanpa mateni, ini adalah weton Sabtu Legi. Untuk Sabtu Legi memiliki neptu 14. Neptu 14 didapat dari hari Sabtu yang nilainya adalah 9, dan pasaran Legi nilainya adalah 5. Dan Sabtu Legi ini memiliki 2 kekuatan cakra. Yang pertama adalah cakra mahkota bumi dan cakra sek langit. Cakra itu berelemen tanah dan kayu. Dan kamu Sabtu Legi juga punya keistimewaan. Kamu berada di parasan lakuning rembulan. Dan tidak hanya itu, Sabtu Legi, kenapa setiap ucapan atau kerentek hati kamu ya bisa sering menjadi sebuah kenyataan? Karena kamu dilindungi oleh sosok Bolo Sewu. Dan tidak hanya itu, Sabtu Legi, kamu juga seseorang yang mewarisi ilmu leluhur ya. Jadi kenapa kamu bisa dikatakan Sabdo Dadi, juga sering dikatakan si pahit lidah, juga sering dikatakan sakti tanpa mateni. Oke sedulur, ini yang terakhir yaitu weton yang terkenal sakti tanpa mateni, yaitu weton Sabtu Pahing. Weton Sabtu Pahing ini memiliki neptu tertinggi yaitu 18. Neptu 18 ini didapat dari hari Sabtu
yang nilainya adalah 9, dan pasaran pahing ini juga punya nilai 9. Jadi jumlahnya adalah 18. Dan kamu Sabtu Pahing juga memiliki 2 kekuatan cakra, yaitu cakra mahkota bumi dan cakra jantung langit. Cakra itu berelemen tanah dan api. Dan tidak hanya itu, Sabtu Pahing, kamu juga memiliki keistimewaan. Kamu berada di parasan Lakuning Geni. Dan kamu juga didampingi oleh sosok macan kumbang. Dan salah satunya kamu adalah pewaris ilmu leluhur. Sedulur, itu 8 weton sakti tanpa mateni. Jadi untuk kamu, weton yang tadi saya sebutkan atau Mas Raden sebutkan ya, harus lebih berhati-hati karena setiap ucapan lidah kamu itu gampang terkabul atau gampang terjadi ya. Dan untuk siapa saja harus berhati-hati dengan weton ini ya. Jangan sampai diri kamu menyakiti weton-weton tadi, karena ketika sudah tersakiti, ketika kamu memberikan sebuah luka ataupun apapun bermasalahan atau bermasalah dengan weton yang tadi Mas Raden sebutkan, maka siap-siap diri kamu akan menerima akibatnya jika sampai weton yang tadi Mas Raden sebutkan itu berucap kejelekan atau krentek di dalam hatinya, merasa tidak suka. Seperti itu, semoga ada manfaat ya untuk sedulur Mas Raden semuanya. Di kesempatan kali ini pembahasan Mas Raden bisa ada manfaat, dan kedepannya diri kita bisa lebih baik lagi. Saran dari Mas Raden untuk 8 weton tadi yang Mas Raden sebutkan ya, harus bisa mengontrol diri, harus bisa melatih kesabaran diri sendiri, dan terutama bisa menjaga lesan kita. Seperti itu ya, supaya diri kita tidak membebani orang lain atau merepotkan orang lain, karena diri kamu diciptakan atau dilahirkan sebagai pewaris ilmu leluhur. Seperti itu dari Mas Raden di kesempatan kali ini. Ada salahnya mohon dimaafkan. Mas Raden akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.